udah selesai mendan, nanti teman-teman itu akan lanjut ke proses mensetsu dengan user atau wawancara seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa lama proses dari mendan sampai mensetsu dengan user dengan perusahaan? Ada si TSK itu yang tiba-tiba hilang saja seperti itu. Dia nggak punya job, jadi ya biarlah seperti itu. Barangkali nanti si anak ini, si orang yang datang ke kita ini dia udah dapat job di TSK lain. Mungkin itu ya. Jadi hilang seperti itu. Itu ada ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang TSK ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video gue, yang ngikutin channel gue, mungkin teman-teman sudah tahu ya, channel gue ini dikhususkan untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang itu lewat jalur mandiri ya teman-teman. Maksudnya jalur mandiri di sini yaitu adalah tanpa perantara pihak ketiga. Dalam hal ini mungkin bisa kita sebut agent atau LPK ya teman-teman. Nah, untuk cara mandiri ini teman-teman bisa lakukan yaitu adalah dengan melakukan job matching langsung melalui TSK ya teman-teman. Nah, ini hanya dikhususkan untuk visa Tokutegi no atau Gijin Koku juga bisa. Kalau misal teman-teman kesulitan mencari perusahaan, teman-teman bisa job matching melalui TSK. Berbeda dengan magang ya teman-teman atau Ginnoji Susei. Tentunya jika teman-teman ingin berangkat ke Jepang dengan melalui jalur magang, itu tentunya butuh LPK ya teman-teman, baik itu LPK swasta maupun jalur pemerintah seperti itu. Nah, jadi ya karena kita berbicara soal TSK ya teman-teman, jadi teman-teman kita ada yang memiliki pertanyaan seputar TSK ini. Yang pertama itu adalah tentang berapa lama sih saat kita selesai mendan dengan TSK, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa job matching dengan perusahaan atau mensetsu dengan user seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah kapan kita harus berhenti mencari TSK seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman agar teman-teman mungkin yang sekarang lagi udah mendan dengan TSK ya, itu ada yang sebagian yang belum wawancara dengan user atau menunggu wawancara, kadang karena merasa kelamaan seperti itu, jadi bertanya-tanya gitu kan, kapan sih berapa lama sih jarak antara mendan sama mensetsu dengan user seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang pengen tahu atau yang sekarang lagi nunggu kapan menunggu mensetsu dengan user, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman, untuk mencari TSK ini memang ada berbagai macam cara ya teman-teman. Umumnya teman-teman kita yang kesulitan dalam mencari TSK biasanya mereka mencari lewat FB. FB banyak ya teman-teman, grup-grup Tokutegi no itu banyak. Atau kadang ada lewat beberapa TSK yang menawarkan job di Instagram maupun di TikTok seperti itu ya. Cuma kalau gue pribadi ya teman-teman, gue menyarankan untuk mencari TSK di website TSK-nya langsung. Misalnya teman-teman bisa cari di Gairo seperti itu, atau mungkin teman-teman bisa cari di website imigrasi yang menyediakan list TSK seperti itu ya teman-teman. Jadi itu lebih mudah, lebih gampang juga mencarinya, dan di situ semua adalah list TSK yang terdaftar seperti itu ya teman-teman. Cuma mungkin beberapa teman-teman kita khususnya yang berada di Indonesia tentunya mengalami kesulitan dalam masalah mencari TSK ini. Kadang kita udah menghubungi TSK, anggaplah TSK Jepang langsung ya, TSK yang hanya tersedia orang Jepang atau TSK yang berlokasi di Jepang. Kadang mereka ada yang tidak dapat respon seperti itu ya. Kadang mereka ada yang responnya lama atau memang sama sekali tidak dibalas seperti itu. Ada berbeda dengan teman-teman yang berada di Jepang, untuk mencari TSK itu mungkin jauh lebih mudah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ya tujuan kita mencari TSK untuk berangkat ke Jepang dengan jalur mandiri itu adalah untuk mengurangi biaya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat LPK tentunya ada biaya tambahan, biaya jasa yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, jadi ya saat teman-teman itu mencari TSK atau sudah berhasil menemukan TSK, biasanya langkah pertama yang teman-teman lakukan dengan TSK itu adalah mendan ya teman-teman. Jadi apa itu mendan? Mendan adalah proses perkenalan, saling kenal mengenal antara teman-teman dengan TSK. Biasanya TSK itu akan ingin tahu dulu tentang diri teman-teman. Misalnya, apakah teman-teman itu pernah ke Jepang sebelumnya, atau misalnya apakah teman-teman itu berangkat ke Jepangnya ingin dengan visa apa. Kalau misalnya dengan visa Tokutegi no, apa kualifikasi yang teman-teman miliki. Pokoknya semua tentang diri teman-teman itu akan ditanya oleh pihak TSK ya teman-teman. Nanti tujuannya itu adalah untuk mencocokkan kriteria teman-teman dengan job yang akan dikenalkan seperti itu. Misalnya teman-teman ingin mencari
job restoran seperti itu. Kadang semua TSK yang teman-teman hubungi itu mereka belum tentu memiliki job restoran. Mungkin mereka khusus TSK untuk bidang-bidang pertanian saja, atau mungkin mereka TSK yang khusus untuk bidang-bidang konstruksi seperti itu. Jadi kadang mereka itu nggak punya job restoran seperti itu. Nah, maka dari itu dicocokkanlah seperti itu ya. Ditanyalah data tadi teman-teman, oh ternyata teman-teman ingin job restoran seperti itu. Maunya di daerah mana, misal seperti itu. Maunya gaji yang berapa, maunya yang kerja, jam kerja seperti apa, maunya libur yang seperti apa, seperti itu teman-teman. Itu pasti teman-teman akan ditanya oleh pihak TSK seperti itu. Nah, jadi ya, kalau misalnya teman-teman sudah selesai mendan ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya udah selesai mendan, nanti teman-teman itu akan lanjut ke proses mensetsu dengan user atau wawancara seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa lama proses dari mendan sampai mensetsu dengan user dengan perusahaan? Nah, ini jawabannya bervariasi ya teman-teman. Kenapa gue bilang bervariasi? Berdasarkan pengalaman gue pribadi ya teman-teman. Ketika gue menghubungi TSK, problem pertama menghubungi TSK itu adalah ketika gue menghubungi lebih dari satu TSK ya teman-teman. Anggaplah kita menghubunginya misalnya tiga. Dari 3 TSK ini ada 3 macam karakter yang bisa gue temukan. Yang pertama, TSK yang fast respon. Jadi dia kita hubungi dulu misalnya lewat email gitu kan. Nanti email yang kita balasan email itu kadang bisa dibalas dalam waktu kurang 24 jam. Kadang 1 hari 2 hari udah dibalas. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua yaitu adalah slow respon. Jadi misalnya kita email sekarang, mungkin minggu depan atau 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu baru dibalas seperti itu. Ada yang karakter ketiga yaitu adalah TSK yang sama sekali tidak memberikan respon. Itu juga ada ya teman-teman. Jadi gue waktu itu menghubungi banyak TSK, bahkan gue sampai lupa berapa banyaknya seperti itu kan. Dan dari sebanyak itu TSK ada sebagian TSK yang tidak merespon seperti itu. Ada juga yang responnya udah 2 bulan 3 bulan seperti itu, karena nggak tahu juga alasannya apa, tapi pas dia menghubungi dalam waktu yang cukup lama seperti itu, gue udah keburu dapat job seperti itu ya. Nah, itu adalah problem pertama ketika teman-teman menghubungi TSK. Nah, setelah teman-teman itu menghubungi TSK, nanti kan langkah selanjutnya seperti yang gue jelaskan tadi tuh, yaitu adalah mendan ya teman-teman. Mendan, setelah mendan nanti baru job matching. Nah, untuk mendan, dari mendan sampai job matching ini juga bervariasi ya teman-teman, karena ini balik lagi ke pengalaman gue pribadi ya teman-teman. Ada beberapa waktu itu gue menghubungi TSK, setelah mendan itu ada 2 minggu, 3 mingguan gue nunggu untuk sampai mensetsu dengan user. Kenapa demikian? Karena si TSK yang gue hubungi tersebut, dia tidak punya job yang gue inginkan. Waktu itu kan gue cuma carinya itu job cleaning seperti itu. Nah, jadi job cleaning itu waktu itu si TSK nggak punya. Jadi si TSK ini mesti cari perusahaan dulu teman-teman. Cari perusahaan, setelah dia cari perusahaan, oh dapat nih perusahaan yang menerima yang memiliki lowongan job cleaning misalnya seperti itu ya. Nah, setelah si TSK menemukan perusahaan ini baru dihubungkan ke kita, lalu dihubungi lagi kita gitu kan. Dihubungi lagi, ditanya kapan bisa mensetsu. Sekarang ada job cleaning nih misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kadang itu bisa makan waktu 2-3 minggu atau lebih kalau misalnya TSK nggak punya job tersebut. Nah, itu pengalaman pertama gue mensetsu dengan TSK. Nah, nanti setelah kita mensetsu dengan perusahaan, itu didampingi oleh pihak TSK ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman Zoom, biasanya itu ada orang perusahaan sama pihak TSK juga. Biasanya pihak TSK itu akan membantu menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si user ya teman-teman, atau mendampingi lah seperti itu. Kadang kan ada dalam wawancara itu, misalnya usernya itu atau perusahaannya itu menggunakan bahasa yang cukup sulit, misalnya seperti itu ya, biasanya TSK akan mempermudah bahasa yang digunakan oleh si perusahaan tadi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami untuk orang-orang asing yang baru mulai belajar bahasa Jepang seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya si TSK-nya orang Indonesia, mereka akan bantu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya seperti itu ya teman-teman. Itu fungsi TSK. Kalau misalnya teman-teman wawancara langsung dengan user, si TSK juga akan berada di samping teman-teman. Itu pengalaman gue juga ada seperti itu. Jadi gue wawancara dengan seorang shacho gitu kan, bukan shacho, manajer sebuah hotel waktu itu. Jadi orang hotel waktu itu, orang TSK juga duduk di sebelah gue seperti itu. Gue berbincang-bincang dengan orang dengan manajer hotel. Nah, si TSK itu ikut juga seperti itu. Misalnya dia mensupport gue seperti itu, memberikan kayak memberikan nilai jual lah kepada gue agar si perusahaan penerima itu tertarik dengan gue seperti itu ya. Kalau misalnya gue nggak ngerti bahasa, dia akan bantu mempermudah bahasa tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kan kalau misalnya si TSK nggak punya job seperti itu. Kebetulan waktu di kasus gue pas cari-cari job, memang untuk cari job restoran, cleaning, dan hotel waktu itu sedang sulit-sulitnya ya teman-teman. Jadi si TSK itu
sangat bekerja keras mencarikan job untuk gue seperti itu. Itu kasus ketika dimana si TSK nggak punya job, jadi dia harus carikan dulu. Nah, berapa lama waktunya? Ya itu tergantung TSK-nya. Kalau dia misalnya bisa mencarikan dengan cepat, ya cepatlah waktu Mensetsu teman-teman, seperti itu kan. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, bisa jadi teman-teman itu ketika mendan dengan TSK, lalu menunggu job matching ya teman-teman ya, Mensetsu dengan perusahaan, itu bisa saja setelah mendan nggak ada apa-apa lagi, seperti itu. Itu ada. Dalam kasus gue mencari TSK, waktu itu gue cari TSK di daerah Kurume. Gue waktu itu datang langsung, nyerahin CV gue dengan pakaian rapi, jas seperti itu ya. Terus kebetulan si TSK-nya itu memang sudah menyalurkan orang asing dalam jenis visa Gino Jisuse ya teman-teman ya. Nah jadi ya, si TSK ini dia khusus untuk job konstruksi saja seperti itu. Yang sementara yang gue cari itulah job restoran, cleaning, hotel. Salah satu dari 3 ini. Nah kebetulan si TSK-nya nggak punya job ini ya teman-teman. Jadi dia ya nantilah dicari dulu seperti itu ya. Nah sudah berjalan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ternyata tidak ada kabar dari si TSK-nya. Artinya di sini si TSK-nya nggak berhasil mencarikan job untuk gue. Nah, sampai sekarang pun si TSK nggak mengabari apa-apa. Artinya di sini dalam kasus ini ada si TSK itu yang tiba-tiba hilang saja seperti itu. Dia nggak punya job, jadi ya biarlah seperti itu. Barangkali nanti si anak ini, si orang yang datang ke kita ini, dia udah dapat job di TSK lain. Mungkin itu ya, jadi hilang seperti itu. Itu ada ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah TSK yang sudah punya job langsung, dia sudah punya job gitu loh. Jadi dia udah pegang job. Jadi mungkin misalnya kebetulan kalau misalnya teman-teman cari job restoran seperti itu kan ke sebuah TSK. Nah, kebetulan si TSK ini juga punya job restoran seperti itu ya teman-teman ya. Jadi langsung ditawarkan kepada teman-teman, "Oh, kami ada nih job restoran, gajinya segini, lokasinya segini, biaya-biayanya segini, yang dibawa pulang segini," misalnya seperti itu ya. Itu ada ya teman-teman. Nah jadi biasanya TSK-TSK yang sudah megang job ini akan bisa langsung segera mensesu dengan perusahaan. Tinggal menunggu jadwal dari perusahaannya saja. Mungkin nanti setelah teman-teman datang ya ke TSK tersebut, teman-teman oke nih dengan tawaran job ini, kami punya job nih restoran dengan gaji segini, lokasinya segini. Kalau teman-teman oke, nanti si TSK akan menghubungi perusahaan. Nanti si TSK akan menghubungi perusahaan, dikatakannya kami ada anak nih yang akan masuk ke perusahaan kamu, misalnya seperti itu kan, kapan nih bisa wawancara. Nah jadi diaturlah jadwal wawancara untuk teman-teman dengan si perusahaan seperti itu. Biasanya itu nggak akan makan waktu lama, paling tergantung perusahaannya aja. Kadang kalau perusahaannya, oh ya kita bisa langsung wawancara hari ini, bisa jadi teman-teman langsung wawancara di hari itu juga. Atau kalau misalnya si perusahaan bilang minggu depan deh karena kami sibuk, misal seperti itu. Nah jadi kan udah jelas ternyata minggu depan teman-teman wawancara seperti itu. Itu kan kalau kasusnya si TSK punya job. Nah dalam kasus gue yang gue dapat restoran ini, kebetulan gue itu ke TSK, langsung datang ke kantor TSK, menyerahkan dokumen gue, mendan dengan TSK. Pada saat mendan ya teman-teman ya, si TSK kebetulan punya job restoran. Nah ketika dia punya job restoran, ditawarkan ke gue, kita ada job di Kokura, gajinya segini, seperti itu kan. Kalau dipotong-potong-potong, dapat teorinya seperti ini, seperti itu kan. Nah, mau nggak job ini? Gue bilang mau, seperti itu kan, bolehlah seperti itu kan. Nah si pihak TSK langsung nelpon perusahaan, kami ada anak nih mau masuk ke perusahaan kamu, misal seperti itu kan, kapan bisa mensetsu? Bisa nggak sekarang? Kadang karena kan ada beberapa TSK itu yang dia itu gercep seperti itu ya, bisa nggak mensetsu sekarang? Nah kebetulan perusahaan tempat gue bekerja ini saat ini dia bisa nih mensetsu katanya gitu kan. Ya udah langsung waktu itu gue mensetsu di kantor TSK itu melalui video call seperti itu. Jadi video call aja mensetsu di perusahaan dengan perusahaan seperti itu. Itu ada ya teman-teman. Walaupun waktu itu memang jadwal mensetsu itu direncanakan hari besoknya seperti itu. Tetapi karena gue yang nggak mungkin, karena gue harus pulang. Karena dari kantor TSK ke rumah gue itu makan waktu 1 jam pakai bus seperti itu kan. Kalau misalnya besok gue nggak bisa, gue bilang gitu. Tapi kalau online bisa sih. Kita bisa nego ya teman-teman. Kita bisa nego. Gitu ya kata orang TSK-nya kan, ya udah kita coba mensetsu sekarang aja. Nah jadi si TSK itu menghubungi si orang perusahaan untuk bisa langsung mensetsu sama gue di hari itu juga. Nah jadi mensetsu lah gue di hari itu, langsung keterima, diurus dokumen, 1 minggu turun kontrak. Setelah beberapa minggu gue udah pindah ke perusahaan dan nunggu visa baru jadi seperti itu. Jadi ya bisa dibilang prosesnya cepat dan itu tergantung TSK-nya ya teman-teman. Nah, jadi ya di sini bisa kita simpulkan berapa lama jarak waktu mendan
Dari Mendan ke Mensetsu User itu bervariasi ya teman-teman, tergantung apakah TSK-nya sudah punya job atau belum. Kalau sudah, mungkin si TSK bisa langsung menawarkan kepada teman-teman. Kalau misalnya sekiranya si TSK tidak punya job, ya si TSK harus mencarikan job dulu kepada teman-teman, untuk teman-teman. Itu mungkin bisa makan waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu seperti itu ya. Yang ketiga, bisa jadi nanti ketika teman-teman si TSK tidak mampu mencarikan job untuk teman-teman, kemungkinan si TSK-nya hilang seperti itu ya. Itu ada. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman mungkin lama untuk melakukan job Mensetsu dengan perusahaan atau Mensetsu User seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan teman-teman itu mulai berhenti untuk mencari TSK? Nah, kadang kan gini, kita masih bingung nih. Dalam kasus gue ya, ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, kita masih bingung, kita cari TSK 1 misalnya seperti itu kan. Ketika kita mencari satu TSK, mungkin belum tentu dia bisa mampu untuk memberikan job kepada kita atau mencarikan job kepada kita. Jadi kan waktu tunggu itu lama. Kayak kasus gue waktu itu mencari TSK ya teman-teman ya, nyari TSK untuk jadwal Mendan dengan TSK aja itu udah makan waktu sekitar 2 minggu kalau nggak salah gue. 2 minggu untuk nunggu Mendan aja ya, karena si TSK mungkin sibuk, dia punya schedule agenda yang lain seperti itu. Untuk menunggu Mendan dengan TSK aja gue waktu itu lama. Setelah gue Mendan, ternyata si TSK nggak punya job yang gue inginkan. Mau nggak mau si TSK harus nyariin dulu. Nyariinnya itu kalau nggak salah gue makan waktu sekitar 3 minggu. Jadi setelah Mendan gue nunggu lagi 3 minggu seperti itu kan. Setelah gue Mensetsu dengan user, setelah nunggu 3 minggu, akhirnya Mensetsu dengan user. Setelah Mensetsu dengan user, nunggu hasil keputusan untuk lulus atau tidaknya, itu makan waktu lagi sekitar 3 minggu ya teman-teman. Jadi kalau dibulatin, gue udah nunggu 2 bulan waktu itu teman-teman. Jadi gue rasa ketika gue hanya bergantung pada satu TSK, ini akan menghabiskan waktu gue. Belum tentu juga gue lulus di wawancara ini seperti itu kan. Nanti gue udah nunggu 2 bulan, ujung-ujungnya nggak lulus, kan harus ulang lagi, cari TSK lagi, mungkin nunggu waktu Mendan lagi, nunggu waktu untuk Mensetsu User lagi, nunggu hasil keputusan, makan waktu 1 bulan lagi. Itu akan membuang-buang waktu gue. Sementara waktu gue di magang, saat magang ingin pindah ke Toku Tegino, masa magang gue itu tinggal 6 bulan. Udah kepakan 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Kan rugi seperti itu teman-teman. Sisa masa magang gue tinggal 3 bulan lagi. Alhasil waktu itu gue memutuskan untuk mencari banyak TSK. Nah, ketika gue mencari banyak TSK ya teman-teman ya, di situ ada TSK yang mengajak Mendan. Nah, ketika kita datang ya ke beberapa TSK itu, dia ngajak Mendan, ya udah kita pergi aja. Mendan ke TSK A, Mendan ke TSK B, Mendan ke TSK C, Mendan ke TSK D, dan seterusnya seperti itu. Karena di TSK A, B, dan C ini belum tentu mereka akan bisa menemukan atau memberikan job yang sesuai dengan harapan gue seperti itu. Jadi gue ikut Mendan aja dulu seperti itu. Nah, jadi waktu itu gue berhenti mencari TSK ketika gue sudah dijanjikan oleh sebuah TSK itu untuk wawancara di sebuah job seperti itu. Jadi ya ketika misalnya teman-teman mencari TSK, udah Mendan, ternyata setelah Mendan teman-teman diajak Mensetsu User. Nah, saat teman-teman diajak Mensetsu User ini, mulailah berhenti untuk mencari TSK ya teman-teman. Karena kan teman-teman di sini sudah mulai mendapatkan kejelasan seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya dari TSK B itu diajak Mensetsu User. Nah, jadi ya teman-teman nggak usah cari TSK lain lagi, udah berhenti cari TSK seperti itu. Nah, misalnya sekiranya teman-teman itu diajak Mensetsu oleh TSK A, diajak Mensetsu dengan TSK C, dengan user ya teman-teman. Teman-teman bilang dulu, gue sekarang lagi ada Mensetsu dengan TSK B seperti itu. Jadi mungkin gue akan ikut Mensetsu ini dulu, misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya sih kalau TSK yang baik ya teman-teman, kalau misalnya TSK-nya ya profesional lah seperti itu ya, mereka akan bilang, oh ya kalau misalnya nggak oke Mensetsu di TSKB, silahkan datang ke kami. Biasanya mereka bilang seperti itu. Atau nanti hubungi kami ya, misalnya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, anggaplah misalnya teman-teman tidak oke, tidak lulus Mensetsu di TSKB dengan Mensetsu User. Mungkin setelah itu langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah menghubungi si TSKA atau TSKC. Nanti si TSKA kan tadi sebelumnya udah menawarkan kepada teman-teman untuk Mensetsu seperti itu kan. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa ikut Mensetsu lagi dengan TSKA, karena di TSKB tadi kan nggak oke seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa memilah-milah ya. Karena kalau misalnya teman-teman ikut Mensetsu User di tempat yang sama, itu akan merepotkan teman-teman. Bagaimana kalau sekiranya teman-teman dua-duanya lulus seperti itu? Mau nggak mau kan harus teman-teman tolak salah satunya. Kan kadang ada orang yang nggak enak nolak seperti itu, karena kan udah
jor-joran nih si user untuk meluangkan waktunya untuk wawancara kepada teman-teman, tetapi ternyata jobnya teman-teman tolak seperti itu ya. Ya kan sulit juga seperti itu, perasaan sih, masalah perasaan nggak enak seperti itu. Jadi setelah teman-teman dapat kepastian Mensetsu dengan user, berhentilah mencari TSK terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tetapi setelah teman-teman misalnya nggak oke di Mensetsu user, nggak oke di job ini, nah teman-teman mulailah cari TSK lagi seperti itu. Karena si TSK yang mungkin teman-teman jobnya tadi nggak oke ini, dia juga akan membantu mencarikan job yang lain yang sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa wawancari di banyak tempat ya teman-teman, karena nanti yang sulit nanti teman-teman juga seperti itu. Nah setelah itu misalnya teman-teman oke nih Mensetsu user di TSKA misalnya seperti itu ya. Setelah itu kan teman-teman dinyatakan lulus. Nanti setelah itu dipersiapkan kontrak. Nah setelah teman-teman itu tanda tangan kontrak, disarankan teman-teman itu tidak mengundurkan diri, karena kan teman-teman sudah sepakat nih dengan kontrak yang dijalin seperti itu. Jangan teman-teman nanti sudah tanda tangan kontrak di perusahaan A, lalu tergiur dengan gaji di perusahaan B, teman-teman membatalkan kontrak di perusahaan A. Itu menurut gue yokunai ya teman-teman, nggak baik seperti itu. Karena teman-teman itu tidak menghargai usaha orang seperti itu, sudah PHP seperti itu kan. Karena kan kita ada juga yang nggak senang di PHP orang lain seperti itu. Jadi kalau bisa kita sendiri pun jangan PHP orang seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah tanda tangan kontrak di perusahaan A, ya udah fokus aja di situ. Nanti terlepas apakah perusahaannya enak atau tidak, teman-teman jalani aja dulu. Kalau nggak enak nanti teman-teman bisa pindah setelah beberapa bulan atau 1 tahun berjalan. Atau kalau misalnya perusahaannya enak, teman-teman bisa jalani, lanjutkan seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman di sini juga mau, di sini juga mau, kan bentrok jadinya, nggak cocok seperti itu. Jadi teman-teman harus pilih salah satu. Nah maka dari itu di sini kalau sekiranya teman-teman itu sudah dijadwalkan Mensetsu user oleh TSK, teman-teman di situ berhentilah mencari TSK lain ya teman-teman seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman sedang menghubungi TSK lain, teman-teman bilang ke TSK tersebut, sekarang gue lagi Mensetsu user di TSK A misalnya seperti itu ya. Teman-teman laporkan agar si TSKB dan TSKC ini nggak mencarikan job juga untuk teman-teman seperti itu ya. Nah jadi itu adalah hal yang harus teman-teman lakukan. Nah jadi lebih kurang menurut gue seperti itu sih hal yang bisa gue sampaikan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, jarak antara Mendan dengan TSK ke user itu bervariasi ya teman-teman. Bisa ada yang lama, ada yang cepat, ada yang tiba-tiba hilang kabar seperti itu. Terus juga setelah teman-teman itu Mensetsu dengan perusahaan ya teman-teman ya, gue sarankan teman-teman berhentilah mencari TSK untuk sementara waktu sampai keputusan dari perusahaan di mana tempat teman-teman wawancara itu keluar seperti itu, apakah teman-teman diterima atau tidak seperti itu ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bisa memberikan referensi dan pencerahan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.